Kita sekarang masuk ke tenses yang keempat, yaitu tenses the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini dikenal dengan istilahnya present perfect progressive tense. Jadi cuma pergantian continuous saja ya, continuous. Continuous ini kita ganti dengan progressive. Nah, artinya tenses yang kita gunakan untuk menceritakan ya tindakan, kegiatan, aktivitas yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai dengan saat ini, ya, atau barusan saja selesai. Istilah lainnya adalah present perfect progressive tense. Bagaimana rumusannya present perfect progressive tense ini atau present perfect continuous tense? Ada subjeknya, kemudian kita tambahkan have, has, dan been, dan kata kerja ing. Oke, atau kata kerja keempat, atau istilahnya adalah present participle. Terus gimana jika kalimatnya kita rubah ke bentuk negatif? Kita hanya perlu menambahkan not di antara have, has, dan been. Oke, nanti kita akan lihat contohnya dalam bentuk kalimat. Kemudian kalimat negatif ini kita rubah ke dalam kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Cukup mudah sekali, kita hanya memindahkan have dan has-nya ini di depan kalimat. Kita tulis terlebih dahulu have, has-nya, kemudian kita tuliskan subject, been, dan kata kerja ing-nya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat contohnya dalam bentuk kalimat. In a positive sentence, dalam kalimat positifnya, she has been studying for 3 hours. Dia telah sedang belajar selama 3 jam. Jadi, misalkan kayak gini. Dia belajarnya mulai dari jam 1. Nah, sekarang nih sudah jam 3. Jam 1-nya kan sudah lewat dan sekarang sudah jam 3. Sampai jam 3 itu dia masih belajar. Nah, itulah penjelasan dari present perfect continuous tense. Jadi, dimulai di masa lampau dan masih berlangsung dengan saat ini. Oke. Kalimat ini kita rubah ke dalam kalimat negatif. She has not been studying for 3 hours. Dia telah tidak sedang belajar selama 3 jam. Ini ya, kita tambahkan not di antara has dan been. Oke. Kemudian kalimat ini kita rubah ke dalam kalimat pertanyaan. Nah, sebagaimana tadi rumusnya, have, has-nya kita taruh, kita tulis di depannya. Nih, has she been studying for 3 hours? Apakah dia telah sedang belajar selama 3 jam? Untuk menjawabnya, jika iya, kita bisa jawab yes, she has. Kalau tidak, no, she has not. Di sini saya tidak menjelaskan lagi penggunaan has, have, karena sebelumnya sudah saya jelaskan di tenses present perfect tense. Oke. Untuk penanda waktunya, biasanya tenses ini ditandai waktu dengan kata for, selama, since, sejak, all day, sepanjang hari, recently, akhir-akhir ini. Nah, di sini saya mau kasih contoh lagi. Misalkan saya punya contoh, ibu saya telah sedang memasak selama 2 jam nih ya. Berarti ibu saya telah sedang memasak selama 2 jam. My mother has been cooking for 2 hours. Nih teman-teman. Ingat, my mother ini kan kata gantinya she ya. Jadi kita gunakan has. My mother has been cooking for 2 hours. Jadi ibu saya ini telah sedang memasak selama 2 jam. Misalkan ibu saya ini mulainya masak jam 1 siang ya. Sekarang nih sudah jam 2 atau sudah jam 3 deh ya. Jadi dari jam 1 ke jam 3 ini sudah berlangsung selama 2 jam nih. Nah, sampai di jam 3 ini ibu saya masih sedang memasak. Bagaimana, Pauls? Apakah sudah bisa dipahami? Itulah penjelasan dari tenses present perfect continuous tense.
untuk menceritakan aktivitas yang telah dilakukan di masa lampau, tetapi masih sedang berlangsung sampai dengan saat ini. Oke? Jika ada pertanyaan, silakan konsultasi di WA, dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Thank you very much, dan sampai jumpa di tensis berikutnya.